Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Shalom, Horas. Salam sejahtera untuk kita semua, Amang dan Inang dan saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita telah tiba pada akhir pekan ini, pada hari Sabtu 13 Maret 2021. Kita bersyukur Tuhan memelihara hidup kita hingga pada saat ini. Dan kita ingin mengundang Tuhan yang akan terlibat dan campur tangan dalam segala kehidupan kita. Karena itu marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Ayat harian kita hari ini, Sabtu 13 Maret 2021, diambil dari Mazmur 25 ayat 8. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tuhan itu baik dan benar. Tuhan itu mampu menerima segala keterbatasan, kekurangan, kehilapan, keterbatasan dan kedosaan kita. Tuhan itu sungguh-sungguh mengerti dan Dia selalu berbelas kasih, bermurah hati. Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia, Allah yang terbuka dengan tangannya yang seluas-luasnya menyambut kita di dalam segala keterbatasan kita. Dalam cerita Alkitab banyak orang-orang percaya yang pada satu kali mereka terjatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan memberikan pengampunan. Kasih sayangnya sungguh luar biasa. Dia menyambut mereka dan mengarahkan mereka supaya jalan hidup mereka meninggalkan jalan yang sesat. Inilah salah satu syukur kita atas pemberitaan pemazmur pada saat ini, di pagi hari ini, yang mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh baik dan Dia benar, Dia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Kalau diibaratkan kita inilah adalah sebenarnya manusia-manusia yang sesat, manusia-manusia yang berdosa. Kita ini sering melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi Tuhan betapa luar biasa menyambut kita dan mengampuni segala keterbatasan dan kekurangan kita. Saya mempunyai satu ilustrasi atas satu peristiwa yang pernah terjadi di tengah-tengah kehidupan sebuah masyarakat. Pada suatu kali seorang ayah yang berusia paruh baya ketahuan mencuri singkong dari satu petani lain, lalu masyarakat menangkap dia dan akan melakukan tindakan yang tidak berkenan, tindakan-tindakan kekerasan karena kesalahan yang dia lakukan. Tetapi tua-tua yang bijaksana kemudian menghalangi niat mereka dengan mengatakan, jangan dipukulin, kita mau mendengar keterangan dulu kenapa dia melakukan hal itu. Lalu tua-tua yang bijaksana itu mengumpulkan masyarakat sebagai perwakilan dari beberapa orang di antara mereka, dan kemudian dia mendengar cerita langsung dari orang yang telah melakukan kesalahan dengan mencuri singkong dari tetangga yang bukan miliknya. Dan setelah diberikan waktu untuk memberikan keterangan, memberikan langsung dari yang bersangkutan, maka yang bersangkutan menceritakan alasan dia mengapa melakukan tindakan yang sesungguhnya adalah salah dengan mencuri singkong dari tetangganya itu. Dia melakukan itu terpaksa. Dia melakukan itu sebagai sebuah tindakan yang tidak dapat dihindarkan lagi karena tuntutan, karena sesuatu yang mendesak bahwa anggota keluarganya tidak lagi mendapatkan makanan pada hari itu, sehingga dia berinisiatif dan memikirkan cara supaya mereka tetap dapat makan dan melanjutkan kehidupannya. Nah, dia tidak berpikir panjang lalu melakukan tindakan yang ceroboh itu dengan mencuri singkong tetangganya, hingga pada kejadian dia tertangkap oleh masyarakat yang kemudian sudah mau melakukan pengadilan sendiri, melakukan tindakan-tindakan penghakiman sendiri, meskipun akhirnya dapat terhindar karena tua-tua yang bijaksana langsung mengumpulkan. Lalu tua-tua memberikan satu keputusan dengan membebaskan dia sembari mengingatkan bahwa kejadian yang sama tidak boleh terulang, tetapi dia harus meninggalkan hal-hal seperti itu
Kalau ada hal-hal yang perlu, yang menyangkut kebutuhan hidup, maka seharusnya dia tidak memilih jalan yang tidak berkenan kepada Tuhan, melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar dalam hukum-hukum masyarakat, terutama sebagai anak-anak Tuhan. Ilustrasi ini mengingatkan kita sekaligus membagi sebuah kisah kehidupan, bagaimana kita di tengah-tengah kehidupan kita jangan mudah melakukan vonis terhadap siapapun. Sebab Tuhan yang baik dan Tuhan yang benar itu sesungguhnya memiliki otoritas untuk menghukumi kita, untuk menghakimi kita. Tetapi Dia adalah Allah yang baik, Allah yang benar, Allah yang bertindak dengan sungguh-sungguh berdasarkan kasih karunia yang sangat luar biasa. Tuhan tidak menginginkan kematian orang yang berdosa itu, tetapi Tuhan justru mencintainya dan mengingatkan mereka supaya mereka meninggalkan jalan mereka yang sesat, meninggalkan jalan mereka yang tidak berkenan di hadapan Allah. Itulah kasih Allah yang sangat luar biasa. Itulah ciri dari Allah kita yang baik dan benar. Bahkan lebih daripada itu telah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita, memberikan jaminan atas kehidupan kita sebagai umatnya. Karena itulah pada pagi hari ini marilah kita hidup sebagai anak Tuhan yang hidup dengan baik dan benar. Yang bila melihat orang lain melakukan kesalahan, pelanggaran dan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari kita tidak datang dengan melakukan vonis, menghakimi mereka, langsung menyudutkan mereka, menunjukkan kesalahan mereka. Mari kita dengan sikap Kristiani kita datang menghampiri mereka, memberikan nasihat kepada mereka, mengarahkan jalan mereka, jangan membiarkan mereka sesat, tetapi mari kita dengan firman Tuhan, berdasarkan nasihat-nasihat yang diajarkan di Alkitab kita mengarahkan jalan mereka supaya mereka berjalan di jalan yang benar, berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan, berjalan menurut ajaran-ajaran firman Tuhan. Itulah yang mengingatkan kita pada pagi hari ini, di mana kita hidup, di mana kita membangun persekutuan kita, persaudaraan kita dengan orang lain. Apabila pun dalam hubungan-hubungan kita bersama dengan orang lain, kita sering menemukan kekurangan dan kesalahan, sering melihat orang lain sudah sesat, maka kita memiliki kewajiban sebagai anak Tuhan untuk mengingatkan mereka, untuk mengoreksi mereka, dan mengarahkan jalan mereka supaya mereka jalan di jalan Tuhan dan membawa mereka kepada kehidupan yang berkenan dengan Tuhan. Inilah yang akan selalu menguatkan iman percaya kita di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa kita memiliki tanggung jawab juga sebagai anak Tuhan, bahwa kita harus menjadi contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan kita. Dan apabila kita menemukan orang-orang yang salah dan menyimpang, tidak sesuai dengan jalan Tuhan, mari kita mengajarkan dan mengembalikan jalan mereka kepada jalan yang benar. Jangan kita biarkan mereka sesat. Jangan kita biarkan sesuatu yang salah itu berlangsung terus-menerus, tetapi kita memiliki tanggung jawab sebagai orang percaya untuk menasihati, mengingatkan mereka supaya kembali kepada jalan Tuhan, jalan yang berkenan di hadapannya. Inilah yang memberi bekal kepada kita mengawali tugas-tugas sepanjang hari ini. Kita hidup di hadapan Tuhan, di mana Allah kita itu Allah yang baik dan benar, dan Dia tidak menginginkan orang-orang berdosa itu sesat, tetapi Dia ingin mengembalikan mereka kepada jalan yang benar. Tuhan Yesus menyertai kita supaya kita hidup menjadi orang yang benar dan orang yang baik, dan orang yang seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih Tuhan untuk nasihat pagi ini yang menguatkan kami, yang mengajar kami supaya kami hidup yang baik dan benar sebagaimana Tuhan mengajarkan itu, dan mengajarkan kepada kami supaya kami tidak hidup di dalam hidup saling menghakimi, menyalahkan, tetapi kami memiliki kewajiban dan tanggung jawab juga untuk mengingatkan orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Biarlah kami semakin dikuatkan dan diteguhkan untuk hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, sertai kami dalam mempersiapkan hidup kami juga untuk esok hari dalam persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah yang baik dan benar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.